Baik, bertemu kembali dengan Jago Catur Channel. Sekarang kita membahas ini trik catur tercepat dalam sejarah. Kemarin yang putih menang sudah, sekarang ini hitam yang menang. Nanti pembukaan yang akan kita kupas di sini ada Queen's Gambit, Slav Defense maupun Albin Counter Gambit. Ini permainan antara Binder dan Gudovsky dalam suatu koresponden games tahun 78 masuk ke Queen's Gambit. Jawaban hitam gajah F5 masuk ke Baltic Defense. Kegemaran pemain top dunia seperti Paul Keres maupun Alexei Sirov. Gajah F5 dijawab oleh Gudovsky dengan kuda C3. Nanti akan kita perhatikan bagaimana trik menang main catur tercepat dalam sejarah khusus untuk pemegang buah hitam, di antaranya pembukaan Queen's Gambit, Slav Defense maupun Albin Counter Gambit. Dijawab oleh hitam dengan E6. Permainan berlangsung, Menteri B3 melihat kelemahan bidak di B7. Dilanjutkan oleh hitam dengan kuda C6. Dalam suatu analisa ini jawaban putih yang cukup baik ya. Sekarang kalau kuda F3, ini ada suatu analisa kuda F6. Pukul B7, kuda B4. Setelah kuda B4, ini bisa dilanjutkan dengan kuda B5, saling ancam ya. Kuda B4, kuda B5 ancam di C2 maupun putih ancam di C7. Nah, ini ada juga pancingan dari hitam ya, kuda G4. Nah, ini jangan dimakan C7-nya. Ini karena merupakan pancingan, ini ada langkah yang bagus. Kalau pukul benteng, raja bisa ke D7. Pukul cek. C2, raja D1, ini nanti kuda F2, raja D2 malah bisa mati dengan gajah. Jadi tadi harus dihitung pemukulan pada bidak C7. Sekarang kita kembali ke analisa pada saat bentuk demikian ya. Kuda B5, tadi pada saat kuda G4, nah ini jangan dipukul C7-nya. Di sini ada jawaban yang bagus untuk putih.
Pertama E4 tadi, jadi ada kemungkinan menghindar dari skakmat putihnya ya. Atau yang kedua bisa juga gajah G5. Ini akibat kesalahan kuda G4. Namun kalau tidak bisa menjawabnya, putih malah berbalik jadi mat. Kembali ke bentuk demikian, diagram demikian. Ini tadi kuda F3, kuda F6 ya. Jadi dalam permainan putih malah mencegah masuk kuda ke B4 dengan H3. Ini harus diikat, itu juga suatu kesalahan. Ini bisa dipukul di D4. Pukul kembali, sama-sama ancam ya. Ini bisa menang hitam langsung. Pertama cek start di sini ya. Cek di C2. Pukul. Ini juga menang hitam. Ada lagi kemungkinan lain, kita perhatikan dalam posisi demikian. Setelah kuda di posisi demikian ya. Jadi posisi demikian ya. Makan B7. Nah ini bisa, sekarang kita kembali ke permainan. Sekarang ini analisa sebelum masuk permainan, ini juga kurang pas ini kuda C2 ya, karena ada langkah raja D1. Kalau dipukul ini bisa ditutup. Oke, kita biar lebih jelasnya. Akan kita mundurkan demikian ya. Ini langkah pencegahan dari putih. Pukul kembali. Nah ini yang tadi saya maksud, suatu kesalahan dari hitam, karena ada langkah raja D1. Kalau dipukul ini bisa ditutup. Pukul kembali A1-nya, ini putih bisa lakukan cek terlebih dahulu di C6. Raja E7 dan putih masih memiliki peluang dengan E4. Gajah mundur atau kuda B3, putih malah balik menyerang dengan kuda D5. Kalau dipukul ini dicek di B4. Jadi harus tahu urutan langkahnya. Sekarang kita lihat
dalam posisi demikian. Ya, posisi demikian ya. Tadi cek di C2. Ini bisa dipukul dulu, di dalam permainan dipukul dulu ya. D C4. Agak sulit. Sekarang jawabannya cukup sulit bagi putih. Sekarang kalau dalam permainan akhirnya putih melanjutkan dengan E4. Apa jawabannya? Ini dengan mudah saja dijawab. Kuda C2, raja E2 dan mati di D3. Nanti akan kita lanjutkan dengan bangunan yang lain dari Slav Defense. Masih dari Jago Catur Channel. Ini permainan kita lihat ya, D4, D5, C4 dan Albin Counter Gambit E7, E5. Ini permainan antara Karodi melawan Balok tahun 33. Sekarang dipukul ya, D5 ini langsung didorong di D4. Ini ada juga bentuk putih yang menjalankan E5, Miller lawan Peterson. Lanjutan demikian, ini ditahan terlebih dahulu oleh hitam ke C5. Putih berupaya mengalihkan kudanya, namun setelah kuda C6 ancam gajah, cek di B4. Setelah gajah D2, Anda bisa melanjutkan sendiri dengan mati pakai kuda. Sekarang beralih ke permainan yang diperagakan dalam pertandingan bentuk demikian ya. Albin Counter Gambit, dorong D4, hitam. Karodi sebagai putih melanjutkan E3. Ini dijawab oleh pemain hitam dengan gajah B4. Tutup. Nah, ini bisa dipukul E3-nya dengan D4. Tadi kalau nah sini ada kemungkinan cek ya. A4 ya, ini tutup aja. Kuda C6. Kalau dipukul B4-nya, ini bisa dipukul di F2. Pukul. Ini cek dulu di H4. Tutup. Cek di D4. Raja G2, ini buah putih cukup berantakan ya. Pemukulan dan benteng A1 dalam ancaman. Ini ada juga permainan yang demikian. Petrov melawan Pentalov setelah kuda F3. Lanjutannya putih kalah, buah berantakan dan juga kalah kualitas. Sekarang kita beralih ke permainan yang sebenarnya setelah tadi kita lihat
D pukul E3. Setelah D pukul E3 tadi Menteri A4 sudah dalam permainan. Di sini Karodi menjalankan pemukulan gajah di B4. Ini bisa dipukul terlebih dahulu. Nah, ini kalau Raja E2 ini bisa, ini jadi kuda dulu nih. Nah, ini kudanya nggak ada. Nah, kita pinjam dulu ya ini ya. Ini jadi kuda ya. Cek. Ini kalahnya demikian. Ini posisi demikian udah lanjutannya kalah bagi putih dalam trik menang main catur tercepat dalam sejarah. Analisa kita Albin Kanter Gambit. Ini ada permainan ya, D4 D5 C4 Slav Defend. Veselovsky melawan Kudisevic tahun 69. Permainan berlanjut, kuda F3, kuda F6, kuda C3. Ini masih kita lihat tadi trik menang main catur, khusus kemenangan untuk hitam yang tercepat dalam sejarah. Hitam menjalankan D C4. Ini perbedaan langkahnya cukup tajam dari Veselovsky E4. Dalam suatu permainan simultan sebagai putih, Anatoly Karpov menjalankan A4. Hitam menjawab gajah F5, kuda ancam C4, kuda BD7, pukul C4-nya oleh Karpov, C7, penguasaan rencana dorong E4, jawaban hitam, lanjutan Karpov ya. E4 di sini hitam melakukan suatu kesalahan dengan gajah E6. Tusuk terus, pukul kembali. Nah, setelah gajah F5 ini Karpov melanjutkan kuda B5, terus C5, dan lanjutannya ini menang putih. Nah, sekarang kita kembali ke permainan ya. Ini pada saat posisi demikian ya, pada saat posisi demikian ya. Nah, ini lanjutan perbedaan yang akan kita teliti setelah D C4
Tadi Karpov A4 ya. Vasilevskiy melanjutkan dengan E4. Jawab tahan B5. Ancam kuda D5. Baru di sini putih melanjutkan dengan A4. E6 pukul A. B5. Jangan dipukul dulu ya, pukul dulu kudanya. Pukul kembali dengan B2 C3, baru dilanjutkan oleh hitam dengan C6 B5. Permainan jawaban putih berusaha mengancam raja hitam F7 maupun H7-nya. Ada rencana juga menteri F3, namun hitam menjawab gajah B7, ancam lagi F7-nya dengan menteri H5. Ini cukup ditahan di D7. Bagaimana kalau dipukul H7-nya dengan kuda? Hitam menjawab kuda C6. Nanti akan kita lihat bagaimana trik menang main catur cepat dalam sejarah dalam Slav defense. Setelah kuda C6, ini putih melanjutkan kuda pukul F8. Ini sama-sama mengancam menteri. Menteri D7 juga diancam. Benteng H8 juga dalam kontak dengan menteri H5. Ini trik menangnya bisa dipukul di D4. Membuat hitam menang 4. Ya nggak bisa kan sekarang kalau dipukul D4-nya, ini tinggal pukul saja di H5. Pukul, paksa ya, pukul kembali. Nah, dengan posisi demikian kita perhatikan hitam bisa menang, mengingat memiliki bidak bebas yang sangat berbahaya di sayap menteri. Lanjutannya kita ini lihat masih Queen's Gambit, namun akan diperagakan gambit menteri diterima. Ileskas putih melawan Matthew Sader, hitam gambit menteri diterima. Dilanjutkan oleh Ileskas dengan dorong bidak ke E4. Bagaimana nanti kita bisa lihat trik menang main catur tercepat dalam sejarah, khusus untuk kemenangan hitam. Dijawab gajah E3, ancam lagi oleh hitam E4-nya ya. Jaga oleh kuda C3 dan dilanjutkan oleh hitam dengan E5. Dorong D5 dan hitam menjawab dengan kuda A5 sambil menjaga bidak C4 yang terancam oleh gajah F1.
sini putih pengembangan kuda F3 dan dijaga oleh hitam melalui gajah D6. Leskas melanjutkan dengan cek menteri A4. Nah, sekarang kalau dijawab hitam C6, ini dengan posisi demikian putih masih posisinya masih enak ya. Sekarang dalam permainan kita perhatikan setelah menteri cek di A4, ini dilanjutkan dengan jawaban gajah D7, pengorbanan kuda di A5. Pukul oleh putih. Ini jawaban sangat baik, ide dari Matthew Sadler, A6. Dengan ancamannya, nah ini hilang menteri, ancamannya. Apa jawaban putih di sini? Ya, dalam ancaman di B6 tadi. Ini ada suatu analisa dari Rene Meyer ya. Ini dalam Spanish Magazine ada analisa kuda A4 mengarah ke bangunan lanjutan yang tidak begitu jelas. Dalam permainan setelah A6, akhirnya putih melanjutkan kuda B1 dengan maksud kalau B6 nih menteri bisa kembali ke C3 atau D2. Makan sambil mencegah menteri lari ya, kuda pukul E4. Masih ancaman di B6. Raja D1 dengan maksud B6 lari ke E1. Namun di sini hitam ya memiliki langkah yang sangat baik mencegah menteri lari atau menteri kabur ke E1 dengan di cut off ke C3. Masih berlaku ancaman B6. Akhirnya menjawab putih dengan B4. Tetap ancam lari. Tema ikatan pin A5, lari lagi, dan setelah A B4 dengan memiliki selisih kalah 1 buah tapi memiliki keunggulan 3 bidak dan posisi yang sangat kuat sekali, pada akhirnya pertandingan dimenangkan oleh hitam.
Baik, masih dalam lanjutan bagaimana trik menang catur tercepat dalam sejarah. Sekarang kita lihat, ini masih dalam D4, D5 ya. Tadi sudah Queen's Gambit, apalagi tadi Slav ya, Slav Defense maupun Albin Counter Gambit. Pembahasan kita kali ini, ini Taras Defense, sering juga dimainkan dalam beberapa kejuaraan dunia. Setelah C5, jadi ada pemukulan buah. Ini salah satu contoh aja, DC5. Ini bisa sekarang kalau dipukul ya, ini ada juga yang demikian. Sekarang kita lihat dalam posisi demikian, ini ada juga yang melangkah, bagaimana kalau gajah F4. Ini ada permainan juga dari Browning, pukul di D4. Kita juga harus antisipasi bagaimana seandainya putih melangkah, gajah pukul kuda di B8. Ini pukul saja kudanya. Lari E5. Ini langsung menang hitam ya. Karena lanjutannya sudah jelas, gajah B4. Masih dalam Taras Defense. Bentuk demikian ya, Taras Defense ya. Tadi gajah F4 ya. Ini ada juga yang melangkah CD5. Ini bisa dipukul di D4. Masuk ke apa yang dinamakan Henikskara Gambit. C5 pukul D4. Menteri D4, ini bisa diancam kuda C6. Mundur kembali, pukul di D5. Pukul dengan Menteri D1, D5. Ini jangan ditukar menterinya ya. Gajah D7, ancaman kuda B4. Kalau putih menjalankan A3, ini bisa diancam terlebih dahulu. Seandainya Menteri G5, ini bisa diancam C2-nya melalui kuda D4. Cek, tutup saja dengan gajah E6, masih ancaman di C2. Menteri D3 ini bisa kalah putih dengan gajah C4. Ini juga sangat sulit untuk dicegah petak C2-nya. Di sini kita lihat juga ada Taras Defense ya. Setelah tadi sekarang Henny Gambit,
Posisi demikian. Posisi demikian, giliran putih melangkah. Ini tadi DC5. DC5 bisa juga dipukul E6 pukul D5, kuda F3 dan kuda C6. Ini mulai lawan Wood menjalankan Menteri A5 dalam suatu permainan di partai klasik ya. Queen A5 ini bisa di Queen A4 ya, ditutup dengan gajah D7. Permainan berlangsung, ada pemukulan di C5. Rupanya di sini putih tergiur oleh bidak di D5. Bagaimana jawaban hitam dalam posisi demikian? Ancaman juga menteri cek di E4. Ini bisa dijawab kuda B4. Ini partai klasik termasuk bentuk bangunan yang harus diingat juga. Queen atau menteri D1 bisa dipukul di D5. Setelah demikian, Wood atau pemain hitam menjalankan menteri cek di A5. Bagaimana nanti kita lihat trik menang catur tercepat dalam sejarah, khususnya D4 D5. Dalam hal ini kita coba perhatikan bentuk bangunan taras defense. Menteri A5, seandainya ini nggak bisa juga, menteri hilang ya di D5. Berarti tutup kuda juga sama ya, tutup menteri ini menteri juga nggak bisa, langsung kena. Tinggal jawaban raja D1. Ini juga nggak bisa juga karena ada lanjutan yang sangat baik dari hitam. Gajah A4 tutup B3 dan membuat putih menyerah dengan benteng D8. Ini sekarang kita masih masuk dalam trik menang main catur tercepat dalam sejarah. Kita akan lihat bagaimana hitam bisa menang. Sekarang kita lihat bentuk bangunan demikian ya. Ini sering muncul termasuk dalam Cambridge Spring variation. Posisi demikian sering muncul dalam permainan level lokal maupun internasional. Ini tahap jalan ini ada yang melanjutkan ke menteri A5. Setelah gajah D3 bisa diperhatikan hitam bisa melanjutkan dengan kuda E4. Banyak juga pemain putih yang tanpa sadar akhirnya membuat kesalahan dengan langkah menteri
C2. Ini bisa dipukul saja. Kuda G5, kuda G5 pukul kembali. Ini menyebabkan putih kehilangan satu buah. Gajah D3 dan tanpa sadar kehilangan kuda di G5. Tadi kita masuk ke Cambridge King, sekarang kita coba buka Grunfeld variation yang juga digemari oleh Peter Spindler, pemain Rusia, sangat ahli sekali memainkan Grunfeld. C4, G6, ada juga yang langsung main putih dengan G3. Gajah G7, gajah G2 dan langsung majukan bidak D7 ke D5. Pukul kuda D5. Bagaimana kalau putih terus mancam kuda D5? Ini bisa ke B4. B4. Bagaimana kalau diancam kembali kudanya? Ini bisa ditutup dengan kuda C6. Terus diancam kuda C6-nya. Ini langsung dijawab saja dengan pengamanan raja pada pendek. Hilang satu buah ya, hitam. Tapi ini kita lihat ada cek di D3. Langkah terbaik ini rupanya raja F1. Pukul sambil ancam menteri A4. Menghindar menteri B3 bisa diancam dengan gajah E6. Menteri F3 ini cukup dijawab dengan cek di C4, raja E1 dan banyak buah putih yang dalam ancaman. Benteng A1 juga hilang. Ada juga bentuk Grunfeld yang lain, coba akan kita sejenak kupas di sini. Lanjutan hitam agak lain. Setelah kita kupas tadi yang G3, sekarang kita coba perhatikan yang kuda C3. Ya, bentuk demikian ya, kuda C3. Ini posisi hitam jalan. Bisa langsung D5.
Ada juga putih yang melanjutkan dengan menteri B3. Ini bisa dipukul saja dan ancam di E6, gajah E6. Cek, tutup dengan kuda. Kuda F3, ini permainan Mussolino ya, sebagai putih melawan mereka. Kuda F3, B7 dalam ancaman. Nah, ini bisa dilangkahkan kuda D5. Sekarang kalau ini dipukul B7-nya agak berat juga bagi putih. Ini ancaman di B8 maupun petak C2 masih kosong. Putih berusaha menekan dengan E4. Bagaimana lanjutannya? Ini cukup diancam terlebih dahulu. Ini juga masih belum bisa ya. Masih bisa diancam di A5. Permainan berlangsung menteri B3. Ancam menteri. Sekarang kalau pukul ini masih ancaman juga ya. C2. Kalau D5 gimana nih? Ini cukup diancam di A5. Cek. Tutup dengan gajah D7. Kuda hilang ya, tapi menteri juga tidak bisa berbuat banyak setelah B6 ya. Kuda C2, raja D1, B6. Kita lihat dalam posisi demikian. Menteri B3 diancam oleh gajah E6. Tadi sudah ya, B7 nggak bisa. D5 pun ini juga barusan kita analisa tidak bisa. Akhirnya permainan berlangsung dengan kuda D5, jawaban pemain putih Mussolino. Dengan mudahnya ditukar di D5. Kita lihat di sini hitam sudah unggul 1 bidang. Jadi bolehlah pertukaran menteri. Pukul, berusaha mengembalikan bidaknya putih, tapi dengan trik menang main catur tercepat dalam sejarah. Kita lihat ada langkah menteri cek di E4. Tutup. Ini menteri tertinggal di B7. Masih berusaha ancam. Di sini perlu menteri dalam ancaman, jadi bisa dibuang saja ini. Ini menang hitam, B7-nya tertinggal.
kita akan perhatikan, coba kita lihat sini Catalan opening ya, masih trik menang catur tercepat, khususnya D4. Ini ada suatu permainan standoff putih melawan Evan, koresponden. Ini langkah normal gajah G2. Namun putih menjalankan CD5, langsung dipukul dengan menteri ancam benteng H1. Dengan kuda, ini bisa dicek terlebih dahulu. Gajah B4, ditutup dengan kuda, langsung ancam terus. Kuda C3-nya. Di sini ada trik menang catur, bisa diperhatikan setelah gajah C1 D2, bisa dikasih saja menterinya di D5. Ini trik menang catur tercepat dalam sejarah Catalan opening. Sekarang kita lihat permainan lainnya masih dalam Catalan opening yang banyak digemari oleh para pemain klub maupun pemain profesional. Setelah D4, kuda F6, C4, E6, tadi G3. Sekarang kita coba ambil yang kuda F3. Ini melawan Penrose. D5, kejuaraan Inggris tahun 59. D5, G3. Ini ada juga yang dipukul di C4, D5, C4. Kuda ancam bidak. Kita melanjutkan dengan dorongan bidak C5, pukul kembali dengan gajah F8. Hati-hati dalam bentuk bangunan demikian. Ini putih. Sekarang kalau putih melangkah kuda C4, ini triknya bisa dipukul di F2. Hilang menteri ya. Dalam permainan putih tidak makan bidak C4. Fade sebagai putih menjalankan gajah G2 dengan maksud rokade pendek. Namun apa daya, langkah hitam sangat cerdik sekali. Gajah pukul F2, cek. Pukul bisa dicek di G4, kuda G4. Sekarang kalau ini nggak mungkin langsung kuda E3. Bagaimana kalau raja G1? Ini cukup dijawab dengan menteri B8. Berarti tinggal raja ke E1. Posisi demikian. Masih diancam melalui kuda E3. Langkah satu-satunya cek. Menteri A4, tutup. Ini juga kena melalui kuda C2. Sekarang bisa kita lihat Catalan opening bentuk yang lain. Apabila di sini nanti
putih menjalankan Menteri B3. Ada juga variannya. Coba perhatikan D4, F6, C4, E6. Di sini kuda F3, D5, G3, ini Fok melawan Golnuts. Golnuts melanjutkan dengan cek gajah B4, tutup, kembali lagi ke E7. Lihat di sini, setelah gajah E7 ya, Menteri B3 dijawab oleh pemain hitam dengan C6. Namun dalam posisi demikian hitam melanjutkan gajah B4. Ada trik menang catur cepat dari hitam di sini dengan D C4. Pukul. Di sini triknya Menteri D5. Nggak bisa pukul menteri ya, cek dulu gajah B4. Menteri C3 ancam kembali melalui kuda F6 E4, ancam menteri, paksa jaga ke A3 dengan menteri C4, membuat putih menyerah. Ancaman 2, gajah dan menteri C1. Bentuk permainan tadi Katalan sudah, Cambridge Spring juga sudah. Sekarang kita coba Nimzo India. Belum ya Nimzo India ya. E6, kuda C3 dan gajah B4. Ini permainan putih Evgeny Barev, Grandmaster Rusia yang cukup terkenal, melawan Sinka dalam suatu permainan di Nasvet tahun 88. Gajah B4. Bagaimana Grandmaster yang sangat kuat juga bisa kena trik, kalah, masuk dalam trik, menang main catur tercepat dalam sejarah setelah E3. Dilanjutkan oleh hitam B6, kuda GE2, lawannya melanjutkan dengan kuda E4. Barev menjalankan menteri C2 dan dijawab oleh hitam gajah B7. Kuda G3, terus menteri merangsek menuju jantung pertahanan putih dengan menteri H4.
gajah, D3 jaga dengan F5. Putih terus melanjutkan dengan rokade pendek, dan di sini kita lihat ada pertukaran di C3. Dalam posisi demikian dilanjutkan oleh hitam dengan rokade pendek dan putih memundurkan kudanya dari G3 ke E2. Teknik penyerangan dari hitam yang cukup baik melalui benteng. F6, di sini sebetulnya putih bisa mencoba F3. Namun ada langkah dari putih yang meremehkan hitam dengan pukul kuda di E4. Kita lihat nanti ada langkah hitam yang di luar perhitungan putih. Setelah gajah E4, putih melanjutkan dengan memundurkan menterinya ke D1, dan di sini kita perhatikan ada langkah yang di luar perkiraan putih dengan gajah F3. Ini ancamannya udah jelas, kalau nggak benteng G6, menteri G4. Sulit sekali, akhirnya dipukul F3-nya dengan bidak G2, hancamat di H2 benteng E1. Trik yang sangat baik sekali dari hitam setelah cek di H2 raja F1. Mungkin perkiraan menteri H1, namun menteri H3 terlebih dahulu. Ini kekalahan yang menyakitkan bagi Barev, mati dengan menteri H1.